Jadi sebenarnya kengototan jamaah ilmiah untuk menolak yang mistika atau paling yang dengan menganggapnya tidak ada atau bilang bahwa itu tidak berguna sehingga perlu disingkirkan saja, sebenarnya itu mengandung pesimisme menghadapi pusparagam realita. Cuma pesimisme itu diekspresikan secara optimis. Namun sayangnya ekspresi yang optimis semacam ini terlihat miris gitu. Karena itu adalah ekspresi dari pesimisme orang ilmiah menghadapi realita, kemudian hasrat mereka untuk berkuasa, bahwa semuanya bisa dibaca menggunakan kerangka ilmiah. Padahal tidak, realita itu terlalu luas dibanding pembacaan mereka. Dan oleh karena itu, penting saya tegaskan di video ini, sudah saatnya jamaah ilmiah itu insaf. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembacaan ulang terhadap logika mistika yang pada video sebelumnya menimbulkan pro kontra. Karena di video itu saya lebih fokus ke merestorasi status ontologis dari yang mistik. Di video ini saya akan lebih fokus ke cara memahami yang mistik. Jadi lebih ke persoalan epistemologis yang nantinya akan lebih menggamblangkan posisi mistika itu sendiri. Nah, untuk itu saya akan membagi pembahasan di video kali ini kepada 3 poin. Poin pertama, hegemoni logika Aristotelian. Keilmuan modern, khususnya di bidang sains, itu salah satu pilar utamanya adalah logika Aristotelian yang menjangkarkan diri kepada 3 prinsip itu, atau paling tidak 3 hukum. Hukum identitas, bahwa sesuatu adalah dirinya sendiri. Maka kelanjutannya di hukum kedua, hukum non-kontradiksi. Sesuatu tidak bisa disamakan dengan yang bukan dirinya. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang berupa dirinya sekaligus bukan dirinya. Tidak mungkin. Karenanya kemudian nanti prinsip yang ketiga, prinsip non-jalan tengah atau prinsip ketiga yang dikecualikan. Bahwa ini terkait kebenaran sesuatu ya. Tidak ada sesuatu yang benar sekaligus salah. Jadi kemungkinannya 2. Antara benar atau salah, dan harus dipilih salah satunya. Tidak mungkin ada sesuatu yang benar atau salah pada saat yang bersamaan. Jadi tidak ada sesuatu yang benar cabang salah atau salah cabang benar. Jadi intinya prinsip logika Aristotelian itu membayangkan sesuatu hal sebagai entitas yang utuh, pejal, padat, dan tidak bisa diburamkan oleh suatu hal. Nah, logika macam itu mendasari berbagai keilmuan modern, mengingat memang salah satu bahan utama peradaban barat seperti ditulis oleh Syed Naqib Al-Attas di bukunya Islam and Secularism, ada 4: peradaban Yahudi, Kristiani, Romawi, dan Yunani gitu. Jadi 4 peradaban ini bersenyawa menjadi peradaban barat modern seperti yang sekarang ini. Meskipun sebenarnya ada yang kelima tapi dilupakan, yaitu peradaban Islam melalui Andalusia. Nah, hegemoni logika Aristotelian itu memunculkan oposisi binar, pertentangan 2 hal, di mana salah satu itu dianggap unggul dan salah satunya cenderung dilupakan, ditelantarkan, dan dikesampingkan gitu. Jadi logika hitam putih. Salah satu contohnya misalkan logos dan mitos. Untuk konteks sekarang ini, ilmiah versus mistika. Sebenarnya pandangan demikian efek dari hegemoni. Hegemoni itu dikuasai tanpa kita menyadari. Jadi efek dari hegemoni logika Aristotelian sehingga memunculkan oposisi binar ilmiah versus mistika gitu. Nah, itu sekilas pengantar ya pada poin pertama ini. Inti pembahasan kita adalah poin kedua ini. Tetapi poin ketiga nanti juga sangat penting. Di poin kedua yang hendak saya ketengahkan adalah bagaimana sebenarnya memahami logika mistika. Bagaimana memahami yang gaib, yang mistik dan mitis dan semacamnya gitu. Nah, selama ini sebenarnya ada 2 cara pembacaan, tapi saya akan mengajukan yang ketiga. Meskipun yang pembacaan ini juga penting loh. Jadi mengajukan yang ketiga tidak bisa diandaikan penolakan pada 2 yang pertama. Karena kalau yang demikian itu namanya salah paham. Itu semacam efek samping dari hegemoni logika Aristotelian. Nah, pembacaan pertama itu demitisasi. Demitisasi ketika mendapatkan laporan tentang yang gaib, yang mistik, yang mitologis,
Pembacaan ini cenderung mengesampingkan sisi ajaib, sisi ilusif, sisi yang aneh lah gitu. Apa ya, hal-hal yang sifatnya ajaib, aneh dan irasional dari mistika oleh pembacaan demitisasi itu ditolak dan dilabeli secara stigmatis, misalkan dia dilabeli sebagai ilusi, halusinasi, imajinasi, kebodohan dan lain sebagainya. Maka sebagai gantinya dicarikan pengertiannya yang bisa diterima oleh alam pikiran modern. Misalkan orang ketemu hantu dianggap ilusi misalkan. Bacaan demitisasi itu hal-hal yang sifatnya irasional ditolak, maka kemudian dicarikan pengertiannya yang ilmiah. Hantu dianggap tidak ada, maka pengertian ilmiahnya itu ilusi saja, halusinasi saja. Itu contoh kecil dari demitisasi. Kemudian pembacaan demitologisasi. Berbeda dengan demitisasi yang cenderung menolak sisi ajaib, sisi aneh dari mistika. Kalau demitologisasi tidak mempersoalkan itu semua, jadi memilih untuk no comment. Nah, yang dicari oleh demitologisasi itu adalah pesan, makna hidup, alam pikiran, dan upaya orang-orang tempo dulu terutama, karena mistika itu kan banyak menghegemoni di era silam kan. Nah, yang dicari itu ya pesan, alam pikiran, dan upaya orang tempo dulu dalam memahami realita, cuma terartikulasikan dengan bahasa-bahasa yang tidak memadai menurut kriteria modern. Jadi bahasanya kalau menurut kriteria modern mungkin lebih ke simbolik gitu. Nah, demitologisasi ini biasanya berkembang di keilmuan humaniora. Misalkan sebagai contoh ada Claude Lévi-Strauss menulis buku Structural Anthropology, antropologi struktural. Dia dengan pendekatan strukturalisme, dia menyimpulkan bahwa orang primitif sebenarnya punya struktur pikiran yang sama dengan orang modern. Cuma ya lagi-lagi karena mereka hidup di era yang berbeda, maka artikulasinya kelihatan tidak masuk akal bagi orang sekarang. Sebenarnya alam pikirannya, struktur terdalamnya itu sama aja dengan orang sekarang itu. Kemudian hal serupa dilakukan oleh Rudolf Bultmann. Bultmann itu seorang hermeneutikawan Jerman yang mengarahkan hermeneutika, demitologisasi untuk konteks ini, terhadap konten mukjizat di dalam Injil lah, di dalam Bible gitu. Jadi kalau Bultmann itu ingin mencari pesan, kesadaran, perasaan, ekspektasi, alam pikiran, dan upaya orang tempo dulu dalam memahami realita. Cuma ya bahasanya sekali lagi tidak memadai menurut kriteria sekarang. Kemudian lagi ada juga Paul Ricoeur. Kalau Ricoeur itu lebih melihat makna universal di dalam konten-konten mitologis yang sebenarnya bisa direfleksikan, direnungkan oleh orang modern untuk suatu ya upaya apa namanya pendewasaan diri sendiri. Jadi misalkan ya di Jawa itu ada mitos Ratu Adil seperti yang ditulis oleh Prof. Kunto Wijoyo di dalam bukunya Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan kerangka berpikirnya Paul Ricoeur, demitologisasi reflektif, ya mitos Ratu Adil itu sebenarnya harapan orang tempo dulu akan suatu keadilan, cuma terartikulasikan menjadi suatu sosok yang dia sebut sebagai Ratu Adil. Kalau untuk konteks sekarang ya keadilannya itu yang kita ambil, upaya dan gambarannya gimana ya sesuaikan dengan konteks sekarang. Nah, hal yang sama sebenarnya juga berkembang di tradisi keislaman modern. Saya contohkan dulu Amin Al-Khuli, seorang reformis pembaharu metodologi tafsir dari Mesir. Dia nulis buku Manahijut Tajdid fin Nahwi wal Balaghah wal Adab wat Tafsir. Suatu pembaharuan di berbagai bidang keilmuan Islam, di mana dalam hal tafsir dia mengajukan at-tafsir al-yaum atau at-tafsir al-adabi, tafsir masa kini, tafsir kontemporer, spesifiknya lagi itu tafsir sastrawi. Jadi kalau tafsir sastrawi itu ketika diterapkan ke Quran, itu tidak mempersoalkan ya makna seperti yang dibayangkan orang sekarang, muslim sekarang, karena muslim sekarang kebanyakan mengkonsumsi pemahaman keislaman dari Quran melalui tafsir-tafsir ulama tempo dulu yang kebanyakan sudah berafiliasi dengan suatu ideologi, suatu firqah, madhab dan sebagainya. Nah, kalau Al-Khuli melalui Manahijut Tajdidnya itu menargetkan makna yang benar-benar dibayangkan orang Arab tempo dulu ketika Al-Quran turun gitu. Jadi makanya dia kemudian mengajukan dua metode gitu, dirosah mahfil Quran dan dirosah mahaulal Quran, studi terhadap internal teks dan di luar teks.
Nah, ini kemudian diaplikasikan oleh muridnya Muhammad Ahmad Khalafullah di dalam bukunya Al-Fannul Qasasi fil Quran. Yang dari buku itu dia menyimpulkan bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran belum tentu bisa dibenarkan secara historis, dan itu juga nggak terlalu penting. Yang paling penting itu maknanya apa bagi kehidupan kita gitu. Ibarat kita nonton sinema, nggak penting itu berangkat dari kisah nyata atau hayalan belaka. Yang penting pesan sinema itu untuk kehidupan kita apa. Jadi itu ya sekilas gambaran tentang demitologisasi. Tidak mempersoalkan sisi ajaib dari mitos, tetapi lebih ke mempersoalkan makna hidup macam apa yang bisa ditarik dari laporan mistik, laporan mitologis, gaib, dan seumpamanya. Kemudian saya hendak mengajukan yang ketiga, pembacaan saintifikasi. Uji saja secara saintifik hal-hal yang selama ini dianggap mitologis gitu. Jadi pembacaan saintifikasi itu sebenarnya bukan hanya menantang yang mitos itu sendiri, tapi juga menantang konstruksi saintifik minimal pada tataran paradigmatis. Misalkan karena alam gaib itu sangat luas ya, sangat kompleks, rumit dan sebagainya, saya batasi kepada dua, hantu dan kanuragan. Apakah keduanya itu ada atau ilusi saja? Sebenarnya untuk membuktikan itu gampang aja, tidak perlu bergumul dengan rentetan teori yang rumit. Gampang aja pergi ke tempat angker, hutan, gunung dan sebagainya, cari sampai ketemu. Kalau belum ketemu, nggak bisa disimpulkan bahwa itu tidak ada. Cari sampai ketemu. Baru kalau sudah ketemu, wawancarain. Misalkan ketemu kuntilanak, wawancarain aja. Halo kuntilanak, saya peneliti dari Institute for Alam Gaib Studies. Saya mau meneliti keberadaan Anda dan secara umum keberadaan alam gaib, karena selama ini masih berupa polemik. Pertanyaannya, apakah jamaah ilmiah sudah melakukannya? Sehingga kemudian absah menilai itu ilusi saja. Atau yang kedua, kanuragan. Kanuragan itu salah satu tradisi di Indonesia ya. Apakah itu beneran ada atau sugesti atau gimana? Nah, untuk membuktikannya, tiru aja, lakukan aja apa yang diajarkan oleh warisan tradisional. Misalkan bertapa dulu. Ya coba aja bertapa ke Gunung Krakatau misalkan selama 1 bulan. Baru setelah 1 bulan bertapa, itu pengalaman dan hasilnya diteliti secara ilmiah. Pertanyaannya sudah dilakukan apa enggak? Sehingga kemudian merasa absen untuk menilai itu ilusi atau gimana dan seumpamanya. Nah, kalau itu dilaksanakan, itu bisa menghadirkan paradigm shift, pergeseran paradigma. Bahwa boleh jadi materi itu hanyalah salah satu dari realita. Juga di sana juga ada realita immateri gitu. Sehingga dengan begitu paradigma sains tidak lagi materialis, tapi juga immaterialis. Kan itu bisa menimbulkan revolusi saintifik, keren kan? Cuma untuk itu saya tidak benar-benar menganjurkan. Karena untuk melakukan itu tidak cukup butuh modal intelektual, melainkan juga terutama ya modal mental dan modal keberuntungan. Gak punya kekuatan mental bisa jantungan, gak punya modal keberuntungan bisa hilang kewarasan. Jadi apa ya? Yang paling utama dari pembacaan saintifikasi ini adalah status ontologis yang mistik itu ya secara umum dibagi dua. Ada yang memang beneran ada yang oknum belaka. Nah, yang oknum ini saya setuju memang harus dilawan karena itu menimbulkan pembodohan dan pembohongan publik. Dan yang paling utama lagi, fungsi dari yang mistik. Fungsinya secara umum bisa dibagi 3. Fungsi negatif, fungsi overdosis, dan fungsi positif. Fungsi negatif kayak santet misalkan, kayak sihir dan sebagainya gitu, yang sifatnya negatif. Fungsi overdosis ya maksudnya pola pikir masyarakat kita cenderung ke gaib, dikit-dikit dibawa ke gaib. Nah, itu dua hal itu ya saya setuju memang harus disingkirkan karena nggak bagus juga buat tumbuh kembang peradaban. Tetapi fungsi yang pertama itu harus dilestarikan sebagai lumbung spiritualitas, lumbung kedewasaan dan kedamaian batin. Mengapa? Karena rasionalitas itu hanyalah alat, ia tidak bisa menetapkan suatu tujuan, karena ia menunggu perintah dari belakang untuk kemudian dirasionalisasi, ya dengan cara misalkan dicarikan caranya, jalannya dan sebagainya, dan dibela-bela bahwa perintah dari apa yang nyuruh dari belakang itu bisa dibenarkan. Nah, yang bisa merintah rasio itu ya sangat beragam. Bisa hasrat, syahwat, ambisi kekuasaan, keserakahan ekonomi, dan yang paling utama spiritualitas. Nah, dari sekian banyak yang bisa memerintah rasio itu ya tentu rasio
spiritualitas itu sendiri yang sebenarnya paling bagus. Dan spiritualitas lumbung utamanya ya selain agama juga warisan tradisional yang karena derasnya narasi kritik dan stigmatis terhadap logika mistika, akhirnya pelan tapi pasti kemudian sisi positif dari logika mistika itu terlupakan, terkesampingkan, dan itu cukup bahaya, bisa menggersangkan batin manusia itu sendiri. Nah, itu ya secara umum pembahasan untuk poin kedua. Kita masuk kepada poin terakhir. Pertanyaannya, mengapa orang-orang ilmiah itu cenderung bersikeras menunjukkan bahwa yang mistika itu tidak ada, atau paling tidak nggak berguna sehingga harus disingkirkan aja? Kenapa ada semacam kengototan semacam itu? Di sini saya akan menjawabnya dengan dua itu. Poin pertama, saya akan menjawabnya pakai pandangan Kuhnian, Thomas Samuel Kuhn, seperti yang saya kutip di video sebelumnya. Kata Kuhn, sains diawali oleh paradigma alam pikiran umum yang memayungi seluruh cara kerja sains. Alam pikiran umum ini juga berisi kepercayaan. Nah, mengingat sains modern itu dari barat, tentu alam pikiran barat itu juga mempengaruhi cara kerja sains. Nah, gimana alam pikiran barat? Saya akan mengacu kepada dua sumber ilmiah. Yang pertama itu Muhammad Baqir As-Sadr di bukunya Iqtisaduna, kajian kritis terhadap sendi-sendi sistem ekonomi barat, yaitu kapitalis dan sosialis. Di bagian awal buku itu, Baqir Sadr melaporkan bahwa orang barat itu karakteristik peradabannya, kalau meminjam istilahnya Ibnu Khaldun itu Toba'i'ul Umron, karakteristik peradabannya itu memang sedari awal sangat membumi, sangat materialis bahkan, sehingga juga mempengaruhi sistem teologi yang ada di sana. Misalkan ya seperti ditulis oleh Murtado Mutahari di The Cause Responsible of Materialist Tendencies in the West gitu. Iman Kristen itu kan mengandung unsur antropomorfisme, penyerupaan Tuhan dengan manusia. Nah, kemudian Bertrand Russell di bukunya History of Western Philosophy menyebutkan bahwa salah satu tradisi yang sangat berpengaruh di Yunani itu adalah teologi kepada dewa bernama Dionysus, dewa anggur dan kemabukan. Dewa ini kemudian menimbulkan mistisisme yang sensasional, di mana para penganutnya itu bertelanjang, mabuk-mabukan, melakukan seks bebas, bahkan juga makan binatang secara mentah-mentah. Nah, tradisi Dionisian semacam ini mempengaruhi banyak filsuf, termasuk juga teologi Kristiani gitu. Nah, itu ya pembacaan yang pertama. Ada alam pikiran, ada karakter peradaban yang menyelundup di dalam sains modern, sehingga kemudian menjadikan orang jamaah ilmiah itu cukup bersikeras untuk menunjukkan bahwa yang mistik itu nggak ada atau nggak berguna sehingga perlu disingkirkan saja. Pada saat yang sama beranggapan bahwa pembacaan ilmiah itu bisa diterapkan ke semuanya. Kemudian poin yang terakhir dari subpoin yang terakhir dari poin ketiga ini adalah pembacaan Nietzschean gitu. Kata Nietzsche, sebelum orang menghendaki kebenaran, ya ada kehendak. Sebenarnya apa yang dikehendaki oleh kehendak sebelum dia mencapai kebenaran? Atau apa yang sebenarnya manusia harapkan dengan sehingga dia mencari kebenaran? Kata Nietzsche, orang mencari kebenaran kemudian meyakininya ini sebagai yang benar atau paling tidak primadona, yaitu sebenarnya cara mereka bertahan hidup karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi pusparagam dan serbaneka realita. Dan selebihnya itu juga the will to power, kehendak untuk berkuasa. Jadi sebenarnya kengototan jamaah ilmiah untuk menolak yang mistika atau paling yang dengan menganggapnya tidak ada atau bilang bahwa itu tidak berguna sehingga perlu disingkirkan saja, sebenarnya itu mengandung pesimisme menghadapi pusparagam realita. Cuma pesimisme itu diekspresikan secara optimis. Namun sayangnya ekspresi yang optimis semacam ini terlihat miris gitu. Karena itu adalah ekspresi dari pesimisme orang ilmiah menghadapi realita, kemudian hasrat mereka untuk berkuasa, bahwa semuanya bisa dibaca menggunakan kerangka ilmiah. Padahal tidak, realita itu terlalu luas dibanding pembacaan mereka. Dan oleh karena itu penting saya tegaskan di video ini, sudah saatnya jamaah ilmiah itu insaf. Demikian pembacaan saya atas logika mistika. Akhir kata, salam iman dan nalar.